Dan kalau seperti ini caranya, berarti jelas ya, bukan KPK yang mengkriminalisasi Anies, bukan KPK yang menjegal Anies, tetapi para pendukung Anies yang mengkriminalisasi KPK, para pendukung Anies yang menjegal KPK untuk berbuat adil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ada satu hal yang perlu kita tahu bahwa ini pencapresan di 2024 ini semakin seru aja ya. Terutama para calon yang ingin mencalonkan diri. Ini banyak sekali hal-hal yang di masyarakat kemudian banyak yang mencibir, banyak yang memuji, semuanya sesuai dengan keinginan mereka ya, atau dukungannya kepada siapa. Tapi ini yang menarik adalah salah satu yang ingin mencalonkan ini adalah Anies Baswedan ya. Dalam ceritanya seperti apa, kita ikuti satu video berikut ini. Mahfud MD belak-belakan, apakah Anies Baswedan akan ditangkap KPK karena Formula E? Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Saya cerita, ketua partai ini kasusnya, ketua partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Ya, kasus sudah sedikit terungkap. Ya, kami sedang mempertimbangkan juga. Ya, bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja, kan itu, supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK. Ya, dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan, kan begitu. Ya. Supaya apa? Ya, supaya masyarakat tidak lagi curiga. Ya. Seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Susahnya KPK mau memproses Anies Rashid Baswedan karena pendukungnya selalu menganggap bahwa itu bagian daripada kriminalisasi Anies, bagian daripada mencegah Anies supaya tidak ikut Pilpres 2024. Waduh. Nah, di sana KPK ya ketakutan, bingungan ini harus gimana. Ditindak urusan Formula E, dituduh mempolitisasi. Dan kalau seperti ini caranya, berarti jelas ya, bukan KPK yang mengkriminalisasi Anies, bukan KPK yang menjegal Anies, tetapi para pendukung Anies yang mengkriminalisasi KPK, para pendukung Anies yang menjegal KPK untuk berbuat adil di sini. Ya, Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan aktivis Denny Indrayana yang menyebut para ketua umum partai politik punya pelanggaran pidana masing-masing. Denny turut menjelaskan jika KPK sering berkoordinasi dengan Mahfud MD sebelum melakukan penangkapan agar terlebih dahulu mendapatkan restu oleh Presiden Jokowi. Pernyataan Denny ini disebut-sebut adalah buah diskusi dengan Mahfud MD. Mahfud MD membenarkan jika ia sering berdiskusi dengan Denny Indrayana, namun ada beberapa hal yang menurutnya menjadi bias. Mahfud MD menjelaskan ada 3 poin pembicaraannya dengan Denny Indrayana terkait pelaksanaan pemilu 2024, mengenai Anies Baswedan dan juga mengenai KPK. Dalam obrolan keduanya, Denny mengaku sebagai pendukung Anies Baswedan, sementara Mahfud MD tidak. Perbedaan ini mengerucut kepada isu KPK akan menangkap Anies Baswedan untuk menjegal mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk maju ke Pilpres 2024. Mahfud MD belak-belakan jika pelanggaran hukum jangan dikaitkan dengan politik. KPK harus tegak lurus meskipun isu ini berkembang di masyarakat sebagai persaingan politik. Ya, KPK disebut curhat dengan Menko Polhukam terkait penanganan kasus Formula E. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud di gedung Kemenko Polhukam pada Selasa 31 Januari lalu. Mahfud MD menyebut bahwa ia sudah ngobrol dengan Denny Indrayana terkait dengan... Teman-teman, bagaimana menurut Anda ya? Kalau kita lihat memang dalam setiap pencalonan
itu memang banyak sekali persaingan ya. Namun ketika ada suatu hal yang berurusan dengan hukum, apalagi berurusan dengan korupsi ya, terutama ini berhubungan dengan KPK, ini salah satu orang yang ingin mencalonkan ini ada memang cenderung repot ya. Repotnya gini, kalau ada masalah hukum lalu diusut, terutama ini urusannya dengan Formula E ya, yang kita tahu Formula E itu yang ada di DKI. Ini memang suatu hal yang perlu ditelusuri. Nah, kebetulan ini kalau menelusuri tentang Formula E ya harus memanggil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan itu ya. Terutama ini adalah Anies Baswedan yang dulu masih menjabat sebagai gubernur. Namun ketika proses dalam penanganan Formula E ini akan dimulai, ini para pendukungnya ini mengatakan bahwa ini adalah suatu penjagalan ya, supaya Anies nggak ikut pilpres gitu ya. Menurut saya itu hal-hal yang ya repotnya gini loh, karena keadilan itu harus ditegakkan. Jangan-jangan ini Anies ini malah menggunakan hal itu untuk menyelamatkan diri dari ibaratnya pemeriksaan KPK ya. Jangan ya, kalau Anies berani dengan pertanggungjawaban ya harus mau ibaratnya diproses perkara benar salah atau seperti apa ya, itu bisa selanjutnya ya. Tapi kalau nggak mau, lari, malah pendukungnya berbicara yang macam-macam, katanya jegal, katanya gini ya gimana ya namanya, jadinya politik diadu dengan hukum, jadinya repot ya. Tolong aja untuk para pendukungnya ini supaya tidak menggunakan hal-hal seperti itu, bahasa-bahasa penjegalan, karena ini adalah urusan dengan hukum publik, pertanggungjawaban uang rakyat ini ya. Harusnya ya didukung aja, didukung untuk segera dilakukan atau diusut pemeriksaannya ya seperti itu. Mungkin video ini bisa menarik komentar-komentar Anda perkara Anies ikut bermasalah dalam kasus ini atau tidak. Nanti kita lihat cerita selanjutnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.